Novocaine, sebuah film laga komedi tahun 2025. Disutradarai dan Berg dan Robert Olsen. Dibintangi Jack White, Amber Mithunder, Ray Nicholson. Kisah akan berfokus pada seorang pegawai ban bernama Nathan Ken yang kala itu mengawali paginya dengan minum jus chow dicampur dengan daun tales. Setelah menempuh perjalanan dengan sedikit kemacetan, sampailah Nathan di ban tempat kerjanya untuk mengikuti apel pagi. Di mana Nathan rupanya diam-diam naksir kepada salah satu pegawai bernama Sherry yang diketahui baru bekerja di sana selama kurang lebih 2 bulanan. Sebagai asisten manajer, Nathan harus menghadapi nasabah yang mengaku tidak bisa bayar cicilan. Si nasabah yang sudah kakek-kakek ini pun menjelaskan jika sepeninggalan istrinya setahun yang lalu ia tidak lagi memiliki semangat untuk melanjutkan usahanya. Makanya ia tidak bisa bayar cicilannya dan ikhlas. Andai kata ban harus menyita toko yang menjadi jaminan pinjamannya di mana Nathan yang baik dan tak tegaan pun memberikan saran untuk si kakek agar sabar dulu. Jangan panik, siapa tahu ada jalan keluarnya. Oke. Sebelum pergi si kakek pun memberikan pesan tentang arte dari seorang pendamping alias pasangan hidup. Tepat saat Nathan sedang dalam kondisi jomblo hampir 10 tahun, makanya sampo di rumahnya sering habis. Sehingga hal itu membuat Nathan menjadi sedikit ngahuleng tarik karena ia terlalu santai dalam mencari seorang pasangan. Saat Nathan sedang membuat kopi dan melihat boneka kecil yang sedang berpelukan, anjir boneka aja punya pasangan. Nathan tak sengaja menumpahkan kopi panas pada tangannya ketika Sherry menyapanya dari belakang. Di mana Nathan, sedikit pun tidak menunjukkan rasa sakit atau kepanasan dan langsung pergi untuk mengobati tangannya yang melepuh. Karena takut dipecat, Sherry pun buru-buru menemui Nathan untuk meminta maaf sekaligus mengajaknya makan siang bareng dan ya, jodoh memang tak kemana, bos. Nathan yang sudah lama menyukai Sherry pun langsung menerima ajakan tersebut. Pada momen makan siang itulah Sherry pun bertanya, kok bapak tidak ngagorowok sih pas tadi kebab banjur air panas yang mendidih? Nathan pun akhirnya jujur bahwa ia memiliki kelainan genetik yang disebut dengan cipa singkatan dari congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Ahli urpokona MAH etawi kelainan genetik yang masuk dalam kategori langka yang membuat pengidapnya tidak bisa merasakan rasa sakit, suhu, panas, dingin, dan lain sebagainya. Jangan anggap ini hebat dan keren ketika tidak bisa merasakan rasa sakit loh. Karena ketika tubuh Nathan terluka atau misal mengalami pendarahan, Nathan terkadang tidak menyadar hal itu. Kan gak merasakan rasa sakit. Tiba-tiba pingsan Bahkan resiko terbesarnya adalah kematian. Sehingga ketika Sherry menganggap hal itu sebagai kekuatan seorang super pahlawan superhero atau pahlawan super, Nathan justru merasakan sebaliknya ia harus selalu waspada dan memastikan tubuhnya tidak terluka. Sorry. Hey, I'm di waktu senggangnya ketika tidak bekerja, Nathan biasanya main game online bareng dengan teman online-nya yang bernama Roscoe yang bahkan ia sendiri belum pernah bertemu secara langsung. Namun meski begitu, Roscoe adalah teman online yang baik dan sering mendengarkan curhatan Nathan, termasuk menyarankan Nathan agar segera mencari pasangan supaya hidupnya tidak kesepian. Oh, sorry. Oke. No. Termotivasi oleh Roscoe, Nathan pun memberanikan diri mengajak Sherry ketemuan di sebuah bar yang tepat saat mereka berdua sedang ngobrol asik. Muncullah teman lama Nathan sewaktu SMP yang terkenal dengan sikapnya yang menyebalkan bahkan memanggil Nathan dengan julukan lamanya yaitu Novocaine yang merupakan nama panggilan Nathan sewaktu ia sering dipukuli teman-temannya karena semua orang tahu jika Nathan tidak bisa merasakan rasa sakit ketika dipukuli. Setelah Nathan izin ke toilet sebentar, ia pun kembali ke Sherry yang sedang asik ngobrol dengan si teman yang sok asik dan terang-terangan menyerobot gebetan orang lain. Menyadari hal itu, Sherry pun memesan 2 gelas minuman spesial yang katanya adalah minuman favoritnya untuk mereka berdua minum dan tebak. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya,
Itu adalah minuman alkohol yang dicampur dengan saus pedas ghost pepper. Nathan sih baik-baik saja, tapi tidak bagi seteman yang sehat kepedasan. Beberapa waktu berlalu setelah hubungan Nathan dan Sherry semakin dekat, tapi belum sampai membuat komitmen. Nathan tampak menjalani hidupnya dengan penuh gairah. Di mana tepat hari ini Nathan berencana untuk nembak Sherry dan mengajaknya untuk hubungan yang lebih serius. Tetapi ia muncullah 3 orang perampok berkostum santai yang mengincar uang di bank tersebut. Di mana salah satu perampok pun menghajar sang manajer untuk memaksanya membuka berangkas. Namun karena si manajer menolak melakukannya, si perampok yang kejam pun langsung membunuhnya saat itu juga. Bapak manajer mati. Para perampok pun mengincar asisten manajer yang tiada lain adalah Nan untuk membuka berangkasnya. Sama seperti atasannya, Nathan menolak melakukannya sehingga membuat si perampok tidak punya pilihan lain selain menembaknya. Tetapi no ya, karena Sherry ikut campur, si perampok pun mengancam akan menembaknya dan oke, I'm telling you stop it. I'm telling you. Yah, itulah kelemahan Nathan. Tak ingin melihat calon ibu dari anak-anaknya mati, Nathan pun terpaksa memberitahu kode berangkat sehingga para perampok pun langsung menggasak semua uang yang ada di bank tersebut. Karena polisi mengepung tempat ini, para perampok pun menjadikan Sherry sebagai sandera agar bisa melarikan diri sampai akhirnya terjadi baku tembak menegangkan antara perampok dengan pasukan polisi yang ada di sana. Dan tak lama setelah para perampok pergi sembari membawa Sherry, Nathan pun keluar dengan maksud untuk meminta bantuan. Tak bisa hanya mengandalkan aparat yang katanya akan datang 8 menit lagi. Nathan pun mengambil pistol milik salah satu polisi yang terluka, termasuk mencuri mobil polisi yang ada di sana. My God! Are you good? Guys, dikira yang mengejar adalah polisi. Betulan, si ketua perampok yang bernama Simon tidak pakai top pun meminta satu rekannya yang beda mobil untuk berpencar sehingga setelah mengalami tabrakan dan si perampok menemui jalan buntu, mereka berdua pun akhirnya berhadap-hadapan dengan Nathani memegang sebuah pistol. Si perampok yang bernama B ini pun bisa dengan mudah merebut pistolnya. Dan berlokasi di dapur sebuah restoran, Nathan harus menghadapi Ben yang diketahui merupakan mantan tentara bayaran yang sedang butuh uang. Saat Ben berhasil merebut pistolnya, Nathan dengan tangan kosong mengambil sebuah wajan panas dan berhasil memukul si Ben hingga pistolnya terlempar jatuh ke dalam minyak penggorengan. Ben pun membanting Nathan ke sana kemari tanpa tahu jika ia tidak bisa merasakan rasa sakit. Bahkan karena Nathan ini adalah orang baik yang tidak pernah menyakiti orang lain, ia pun sempat-sempatnya meminta maaf saat Ben salah memukul sasaran. Hei, Nathan benar-benar tidak punya peluang untuk bisa mengalahkan seseorang yang tangguh seperti si Ben ini. Satu-satunya kesempatan yang ia miliki adalah pistol yang ada di dalam minyak panas yang sekali lagi karena Nathan tidak bisa merasakan sakit, ia pun mengambil pistol tersebut. Dan setelah Ben mati, Nathan pun menemukan ponselnya yang berisi pesan bahwa Simon sudah berada di markas. Tak tahu di mana lokasinya, Nathan pun memotret tato pada lengan Ben untuk dijadikan sebagai petunjuk menemukan di mana lokasi markasnya. Dengan bantuan Roscoe, teman online-nya, Nathan pun mengirim foto tersebut untuk melacak di mana salon tato yang membuat tato tersebut. Sementara Nathan akan pergi dulu ke tempat si kakek nasabahnya untuk mengobati luka tembakan yang sempat ia terima. Di TKP perampokan, kita akan berkenalan dengan seorang kapten polisi wanita bernama Mincy yang mendapat laporan dari anak buahnya terkait Nathan yang diduga masih bagian dari komplotan.
Alasannya karena Nathan ikut menghilang dari TKP termasuk mencuri salah satu mobil polisi yang ada di sana. Kembali ke Nathan yang sudah tiba di tempat si kakek. Nathan langsung mengobati lukanya sendiri dengan mencabut peluru tanpa menggunakan obat pereda nyeri termasuk menempelkan kembali kulitnya yang robek menggunakan lem perekat yang sangat tidak worth it sama sekali. Karena Nathan kehilangan banyak darah dan kemungkinan akan jatuh pingsan di tengah jalan, ia pun meminta obat Evine sebenarnya obat alergi, tetapi juga bisa digunakan sebagai pemicu adrenalin sehingga saat akan pergi. Nathan mendapat pesan dari Roscoe terkait lokasi salon tato yang tadi ditanyakan yang mana dalam perjalanan menuju ke sana. Nathan dihubungi oleh Ibu Mincy yang sedang berada di TKP kematian si Ben. Dengan semua fakta yang ada, Nathan ditetapkan sebagai tersangka dan Ibu Mincy akan segera menangkapnya. Ya, let's beralih ke markas para perampok. Kita akan melihat Simon, si ketua perampok sedang ngobrol dengan rekannya yang bernama Nigel. Nigel ini ternyata adalah kakaknya si Ben. Ia mengkhawatirkan adiknya yang tak kunjung datang sehingga terjadilah sedikit perdebatan antara mereka berdua. Tapi Simon berhasil menenangkannya. Dan Anda semua yang menonton mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui fakta di balik perampokan tadi bahwa wanita idaman yang sedang Nathan coba selamatkan saat ini tiada lain dan tiada bukan adalah salah satu komplotan perampok. Bahkan tak hanya itu saja, Sherry merupakan adik kandung dari Simon yang sengaja ditugaskan untuk memanfaatkan sosok Nathan agar mempermudah mereka mendapatkan uang di dalam brankas ban tersebut. Melihat kakaknya dengan kejam membunuh si manajer membuat Sherry menjadi agak kurang gimana ya, kurang respect, kurang setuju dengan keputusan kakaknya yang dalam mengambil tindakan. Menurutnya, Simon tak perlu sampai menghilangkan nyawa seseorang karena tujuan utama mereka adalah mengambil uang yang ada di ban itu. Kembali ke Nathan yang sudah tiba di salon tato yang dimaksud kebetulan pemiliknya adalah seorang pria sangar bertubuh besar yang tubuhnya penuh dengan tato. Bermodalkan pistol yang masih ia bawa, Nathan pun meminta si pria sangar untuk memberitahu siapa Ben dan di mana tempat tinggalnya. Nathan memohon agar si pria sangat bersikap kooperatif supaya tidak terjadi kekerasan. Namun apa tanggapan beliau? Dan ia sesuai dengan postur badannya, setiap pukulan dan serangan yang Nathan layangkan seolah tak mempan terhadap si pria sangar ini. Bahkan Nathan harus jungkir balik saat si pria sangar menghantamnya tepat ke kaca cermin. Si pria sangar benar-benar geleng kepala saat melihat Nathan memukul-mukulkan kepalan tangannya ke serpihan kaca tanpa tahu jika Nathan tidak bisa merasakan sakit. Nathan menjadikan itu sebagai senjata karena sebesar-besarnya tubuh seseorang tetap akan terluka ketika berhadapan dengan benda tajam apalagi yang kecil-kecil. Setelah si pria sangar menyebutkan nama lengkap B, Nathan pun langsung menghubungi Roscoe untuk melacak nama tersebut. Tidak pakai lama, Roscoe berhasil mendapatkan identitasnya, termasuk alamat rumah yang menjadi tempat tinggalnya. Merry Christmas, you too. Dalam waktu singkat, Nathan terlihat sudah sampai di rumah B dan kakaknya. Ia langsung masuk begitu saja tanpa memperhatikan area sekitar sehingga ia sebagai mantan tentara benadan ternyata menyiapkan jebakan tersembunyi kalau-kalau ada orang asing yang masuk ke dalam rumahnya dan tebak jebakan apa lagi yang mereka siapkan. Come on? Setelah terkena dua jebakan tak terduga, Nathan pun menemukan sebuah seragam dengan nama Ben yang merupakan seragam sebuah bengkel yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Di mana Nathan tiba-tiba saja terkena jebakan lain, yaitu saat Nathan sedang terkena jebakan gantung tali, ia pun langsung menelepon satu-satunya sahabat yang ia miliki. Siapa lagi kalau bukan Roscoe?
Nathan meminta Roscoe untuk datang ke sana dan menolongnya dari jebakan. Di mana Roscoe ini katanya memiliki tubuh tinggi besar seperti Teok dan wajah hampir mirip dengan Jason Momoa sehingga sangat cocok untuk membantunya ketika dalam kesulitan seperti ini. 10 menit siu bro. Tak lama muncullah Nigle yang baru pulang ke rumah dan menemukan Nathan sedang masih tergantung. Nathan mengaku sebagai pencuri biasa yang salah pilih rumah supaya bisa cepat dilepaskan. Namun tiba-tiba muncullah panggilan telepon dari Simon yang memberitahu tentang Ben adiknya yang sudah mati dibunuh oleh seseorang dengan ciri-ciri yang sama persis seperti si Nathan ini. Pada akhirnya Nigel pun jadi tahu jika Nathan lah orang yang telah membunuh Ben adiknya. Nigel yang marah besar pun berniat untuk langsung menembak kepala Nathan. Tetapi wow hey he killed my brother. Just make it quick. Ya, Nathan yang cerdas pun dengan sengaja meminta Nigel untuk membunuhnya dengan cepat, enggak pakai lama. Sehingga secara tidak langsung itu menyadarkan Nigel bahwa kematian yang cepat terlalu mudah untuk pembunuh adiknya. Sehingga Nigel punya cara lain untuk membalaskan kematian sang adik, yaitu akan disiksa terlebih dahulu tanpa tahu jika Nathan adalah orang yang tidak bisa merasakan rasa sakit. Yah, dengan percaya dirinya, Nigel pun menceritakan tentang metode interogasi ekstrim selama dirinya di kemiliteran yang pada intinya Nigel mengklaim akan memberikan rasa sakit yang luar biasa kepada Nathan sehingga Nathan harus pura-pura kesakitan supaya Nigel tetap percaya dengan apa yang dilihatnya. Oh, wow. Puas menyiksa tangan dan kaki Nathan, Nigel pun mengambil pisau untuk menusuk salah satu bola mata Nathan. Dan nah kali ini benar-benar gawat. Meskipun Nathan tidak bisa merasakan sakit, bukan berarti ia tidak bisa mati atau lukanya bisa pulih kembali seperti Deadpool atau Wolverine. Tidak. Nathan yang kepanikan pun lagi-lagi berhasil mengulur waktu dengan pura-pura menyampaikan pesan terakhir dari Ben adiknya sampai akhirnya ya. Inilah Roscoe, teman online Nathan yang katanya punya badan tinggi dan wajah seperti Jason Momoa ternyata dusta. Ketika mereka berdua akan pergi, Nigel pun bangun dari pingsannya dan langsung menyerang Nathan sehingga Roscoe dengan cepat melemparkan pisau yang ia temukan. Tetapi ketika Nigel mencekiknya, Nathan pun teringat dengan busur panah yang masih menancap di pahanya. Sehingga inilah yang dia lakukan. Setelah Nigel mati, Nathan pun berencana pergi ke bengkel tempat seri disekap di mana Roscoe yang mengaku datang ke sana dengan motor besar pun menawarkan kendaraannya supaya Nathan bisa lebih cepat sampai. Tetapi waduh lagi. Tepat saat Mincy dan rekannya sudah ada di lokasi, Nathan pun langsung mengendarai motor Harley wawadulannya yang ketika Mincy dan si rekan berhasil menangkapnya ternyata ya. Nathan berhasil mengecoh Mincy dan saat ini ia sudah tiba di lokasi bengkel yang dimaksud. Tanpa mengelur waktu, Nathan dengan pistol di tangan pun meminta Simon untuk melepaskan seri. Namun, tebak apa yang Simon katakan? Heak, dan betapa syoknya seorang Nathan ketika semua pengorbanan dan perjuangan yang ia lakukan ternyata hanya sia-sia saja. Di mana Simon langsung menghantamnya hingga tersungkur dan menyeretnya ke bawah mesin dongkrak untuk ditindih menggunakan mobil. Nathan lagi-lagi terselamatkan saat Mincy dan rekannya datang ke lokasi tepat waktu. Setelah semuanya selesai, Sherry pun ditangkap dengan tuduhan perampokan. Sementara Nathan dibawa oleh tim medis untuk mendapat perawatan. Dan ya, Simon ternyata masih hidup dan berhasil menembak rekannya Ibu Mincy. Di mana Simon juga berhasil merebut mobil ambulans milik petugas dengan Nathan yang masih berada di dalamnya. Dengan kondisi perut tertembak, Ibu Mincy pun memaksa Sherry untuk mengejar mobil ambulans.
Di tengah pengejaran yang berlokasi di perkotaan, Nathan akhirnya siuman dengan satu tangan yang diborgol keranjang sehingga ia terpaksa harus melepaskan borgol tersebut dengan cara mematahkan ibu jarinya. Dan lagi Nathan kembali apa saat pistol yang ia gunakan ternyata kosong. Tak mau menyerah begitu saja, Nathan pun melihat sebuah alat kejut listrik dan kepikiran untuk memanfaatkannya. Berlokasi di pelabuhan, Nathan berhasil membuat mobilnya terguling dengan kondisi tubuhnya yang tentunya masih baik dan sehat walafiat di mana Simon juga masih baik-baik saja bahkan langsung melakukan serangan kepadanya. Meski Nathan tidak bisa merasakan sakit, bukan berarti ia kuat dan staminanya full terus seperti ESO Speed. Nat yang sudah kelelahan pun benar-benar babak belur dihajar oleh Simon sampai akhirnya ya. Seri datang tepat waktu untuk mencegah kakaknya membunuh Nathan. Menyadari sang adik sudah tidak berpihak kepadanya, Simon pun tak ragu lagi untuk membunuh Seri. Di tengah momen krusial itulah, Nathan tak sengaja melihat kotak P3K yang jatuh dari ambulans, berisi obat alergi yang mengandung adrenalin sehingga Nathan langsung mengambilnya, dan inilah yang terjadi. Setelah semuanya benar-benar selesai, Nathan akhirnya siuman di atas rajang rumah sakit dengan tulang patah dan gigi depannya yang hilang. Meski begitu, ia lagi-lagi tidak merasa sakit dengan hal itu. Hanya cara rangkul saja tidak bisa bergerak dengan leluasa. You've been in a medical induced coma, but still you are alive. Lama muncullah Ibu Minsi yang ingin memberitahu terkait tuduhan sebelumnya bahwa Nathan dinyatakan tidak bersalah, tapi harus mempertanggungjawabkan kerusakan fasilitas yang sudah ia timbulkan. 1 tahun berlalu, Nathan kini sudah sembuh dan sekarang ia fokus menjadi streamer game online dengan jumlah subscriber yang masih di bawah IQ 7. Tak hanya itu saja, Nathan juga rutin mengunjungi Seri yang sedang menjalani hukumannya di penjara untuk mengucapkan ulang tahun yang jatuh tepat hari ini. Dengan fakta bahwa cewek idamannya kini sudah tidak layak dijadikan seorang istri dan jauh dari kata salehah, Nathan yang kapok pacaran pun berniat untuk mencari pasangan hidup dengan tata cara yang benar sesuai tuntunan, yaitu dengan cara ta'aruf demi untuk mendapat hidup yang lebih barokah dan menyempurnakan penghambaannya. Tamat ending yang cukup memantapkan. Film pun berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menonton.